Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kita di sini akan menceritakan sepenggal kisah dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay At-Taimi Al-Qurasyi. Nama Abu Bakar sendiri merupakan kunyah julukan yang sering digunakan untuknya. Sementara As-Siddiq adalah gelar kehormatan yang diberikan karena kepercayaannya yang kokoh terhadap Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang beriman, Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa pada tahun 573 Masehi di Mekah. Dia berasal dari suku Quraisy, salah satu suku paling terpandang di Mekah. Keluarganya termasuk Bani Taim, cabang dari Quraisy, yang dikenal karena status sosial dan perdagangannya. Abu Bakar adalah sosok yang terkenal karena kejujuran, integritas, dan kedewasaan-Nya sejak masa mudanya, bahkan sebelum mengenal Islam. Sahabat yang beriman, lingkungan sosial dan kehidupan Abu Bakar di Mekah. Sebelum Islam, Mekah adalah kota perdagangan yang penting. Kebanyakan orang Quraisy, termasuk Abu Bakar, terlibat dalam perdagangan internasional, menjalin hubungan dagang dengan negeri-negeri seperti Yaman, Suriah, dan Persia. Abu Bakar adalah seorang pedagang sukses yang terkenal jujur dalam bertransaksi. Ia memiliki kekayaan yang cukup besar dan dihormati di kalangan Quraisy karena integritasnya. Abu Bakar dikenal dengan sifat dan kepribadiannya sebagai seorang yang bijaksana, murah hati, dan berkarakter lembut. Ia tidak pernah menyembah berhala. Meskipun masyarakat Quraisy pada umumnya terlibat dalam penyembahan berhala dan politisme. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Abu Bakar selalu merasa ragu terhadap praktik penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaumnya. Bahkan, ia tidak pernah terlibat dalam kegiatan mabuk-mabukan yang umum dilakukan oleh para pemuda Mekah kala itu. Abu Bakar juga dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum masa kenabian, mereka berdua sering berinteraksi dalam perdagangan, dan keduanya saling menghormati. Kedekatan ini berkembang karena kesamaan dalam nilai-nilai moral, seperti kejujuran dan keadilan. Abu Bakar sangat menghormati Nabi Muhammad karena akhlak yang mulia. Meskipun pada saat itu, Nabi Muhammad belum mendeklarasikan kenabiannya. Sahabat yang beriman, Abu Bakar adalah salah satu dari sedikit orang Quraisy yang bisa membaca dan menulis, sebuah keterampilan langka di masa itu. Ia juga dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan luas tentang silsilah bangsa Arab dan sering dimintai pendapat dalam urusan sosial atau bisnis oleh tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Sebelum menerima Islam, Abu Bakar adalah seorang yang berpegang pada nilai-nilai moral yang baik. Meskipun ia hidup dalam masyarakat yang mayoritas menyembah berhala, Abu Bakar menolak penyembahan berhala dan lebih cenderung kepada ajaran tauhid monoteisme yang merupakan warisan dari ajaran Ibrahim Abraham. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Abu Bakar adalah seorang Hanif, yaitu mereka yang masih mempertahankan ajaran tauhid Nabi Ibrahim di tengah masyarakat Arab yang mayoritas telah tersesat dalam penyembahan berhala. Secara keseluruhan, kehidupan Abu Bakar sebelum Islam menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang telah memiliki karakter mulia, kejujuran, dan kecenderungan kepada ajaran tauhid. Hal ini membuatnya mudah menerima Islam ketika ajaran tersebut disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
Sahabat yang beriman. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dan mulai mendakwahkan Islam, Abu Bakar adalah salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Keterbukaan hati Abu Bakar terhadap ajaran Tauhid dan kedekatannya dengan Nabi Muhammad membuatnya langsung menerima ajaran Islam tanpa keraguan. Setelah masuk Islam, Abu Bakar menggunakan pengaruhnya untuk menyebarkan ajaran Islam kepada orang-orang Quraisy lainnya. Melalui pengaruhnya di kalangan Quraisy, Abu Bakar berhasil mengajak beberapa tokoh penting untuk memeluk Islam seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Kontribusi ini sangat penting karena orang-orang ini nantinya akan menjadi pemimpin besar dalam Islam. Peran Abu Bakar dalam perkembangan agama Islam sangat signifikan. Sahabat yang beriman. Ketika dakwah Islam mulai mendapatkan perlawanan dari para pemuka Quraisy, Abu Bakar menghadapi banyak tantangan dan penderitaan. Kaum Quraisy melakukan berbagai tindakan untuk menghambat penyebaran Islam, termasuk penyiksaan fisik terhadap para pemeluk awal Islam. Abu Bakar tidak luput dari kekerasan ini. Pada satu titik, dia dipukuli hingga pingsan oleh kafir Quraisy. Selain itu, Abu Bakar menggunakan kekayaannya untuk membantu umat Islam yang dianiaya. Salah satu perbuatan besarnya adalah membeli dan membebaskan budak-budak Muslim yang disiksa oleh tuan-tuan mereka, seperti Bilal bin Rabah, yang menjadi salah satu tokoh penting dalam Islam. Pengorbanan Abu Bakar untuk agama sangat jelas terlihat sejak awal perjalanan Islam. Sahabat yang beriman. Ketika tekanan di Mekah semakin meningkat, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Namun, Nabi sendiri belum berangkat, hingga kemudian mendapat perintah untuk hijrah bersama Abu Bakar. Perjalanan hijrah Nabi dan Abu Bakar adalah salah satu momen penting dalam sejarah Islam. Keduanya berlindung di Gua Tsur selama beberapa hari untuk menghindari pengejaran Quraisy. Dalam Al-Quran, ada ayat yang menyebutkan tentang momen ini, yaitu surah At-Taubah ayat 40, di mana Abu Bakar berada di samping Nabi saat pengepungan terjadi. Setelah sampai di Madinah, Abu Bakar terus mendampingi Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu sahabat terdekat dan paling dipercaya. Di Madinah, Abu Bakar tetap aktif dalam membantu Nabi Muhammad dalam urusan pemerintahan, sosial, dan dakwah. Abu Bakar turut serta dalam beberapa perang besar, termasuk Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq, di mana ia menunjukkan loyalitas dan keberaniannya dalam membela Islam. Selain itu, Abu Bakar adalah salah satu dari sahabat yang sering berdiskusi dengan Nabi mengenai masalah-masalah agama dan pemerintahan. Kehadirannya sebagai penasihat penting sangat membantu Nabi dalam mengelola komunitas Muslim yang terus berkembang di Madinah. Abu Bakar juga berperan dalam beberapa peristiwa penting lainnya, seperti Perjanjian Hudaybiyah dan penaklukan Mekah. Meskipun Perjanjian Hudaybiyah awalnya tampak tidak menguntungkan bagi umat Islam, Abu Bakar selalu mendukung keputusan Nabi Muhammad dan percaya pada kebijaksanaannya. Ketika akhirnya Mekah ditaklukkan tanpa pertumpahan darah, Abu Bakar berada di sisi Nabi, menyaksikan kembalinya kota kelahirannya ke pangkuan Islam. Pada tahun ke-10 Hijriah, ketika Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada haji perpisahan, Abu Bakar ikut dalam rombongan. Pada haji ini, Nabi menyampaikan khutbah terakhirnya, yang berisi ajaran-ajaran penting tentang persatuan umat, keadilan, dan hak-hak asasi manusia. Abu Bakar menyaksikan momen penting ini, yang menjadi penanda hampir berakhirnya masa kenabian. Sahabat yang beriman.
Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pada tahun 632 Masehi 11 Hijrah, komunitas Muslim berada dalam kebingungan tentang siapa yang akan memimpin mereka setelah Nabi. Dalam pertemuan di Sakifah Bani Sa'idah, beberapa tokoh dari kaum Muhajirin dan Ansar berkumpul untuk memilih pengganti Nabi setelah musyawarah. Akhirnya, Abu Bakar yang dipilih karena kedekatannya dengan Nabi. Sebagai pemimpin umat Islam, ia mendapatkan gelar Khalifah Rasulullah yang berarti pengganti Rasulullah. Abu Bakar memberikan pidato pertamanya sebagai khalifah dengan rendah hati, mengatakan bahwa ia bukanlah yang terbaik di antara kaum muslimin, tetapi akan menjalankan amanah sebaik mungkin. Pada masa kepemimpinannya, Abu Bakar menghadapi tantangan besar. Muncul sejumlah nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzdzab di Yamamah, Tulaihah di Bani Asad, dan Aswad Al-Ansi di Yaman. Mereka mengaku sebagai nabi dan memimpin gerakan melawan kekhalifahan. Abu Bakar dengan tegas memerangi gerakan ini melalui perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Ia mengirim pasukan yang dipimpin oleh sahabat-sahabat besar seperti Khalid bin Walid untuk menundukkan pemberontakan ini. Khalid bin Walid berhasil mengalahkan Musailamah dalam perang Yamamah, yang merupakan salah satu pertempuran paling terkenal dalam sejarah Islam. Banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam pertempuran ini, yang mendorong Abu Bakar untuk melakukan pengumpulan Al-Quran. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran agar tersimpan dalam satu mushaf. Hal ini sangat penting untuk menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sahabat yang beriman, selain mengatasi masalah internal, Abu Bakar juga mulai melakukan ekspansi keluar Jazirah Arab. Di akhir hayat Nabi Muhammad, sebuah pasukan di bawah pimpinan Usamah bin Zaid telah dipersiapkan untuk menyerang wilayah Syam Suriah yang dikuasai Romawi. Meskipun beberapa sahabat merasa khawatir untuk melanjutkan ekspedisi ini karena situasi internal yang genting, Abu Bakar tetap mengirim pasukan tersebut. Keberanian Abu Bakar dalam mempertahankan keputusan ini memperlihatkan keyakinannya yang kuat terhadap janji Allah dan Rasul-Nya. Sahabat yang beriman, Abu Bakar memerintah selama 2 tahun 3 bulan. Selama masa kepemimpinannya yang singkat, ia meletakkan fondasi yang kuat bagi pemerintahan Islam. Menjelang wafatnya pada tahun 634 Masehi 13 Hijrah, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Meskipun ada beberapa keberatan dari sebagian kalangan, Abu Bakar yakin bahwa Umar adalah orang yang paling tepat untuk memimpin umat Islam. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun, usia yang sama dengan Nabi Muhammad, dan dimakamkan di samping makam Nabi di Masjid Nabawi, Madinah. Kekhalifahan Abu Bakar adalah masa transisi yang sangat krusial bagi umat Islam. Meskipun berlangsung singkat, periode kepemimpinannya penuh dengan tantangan besar yang mengancam eksistensi Islam. Namun, melalui kebijaksanaan, ketegasan, dan keimanan yang kokoh, Abu Bakar berhasil memadamkan gerakan-gerakan murtad, menaklukkan nabi-nabi palsu, dan mengonsolidasikan kekuatan umat Islam. Kepemimpinan Abu Bakar dianggap sebagai contoh nyata dari seorang pemimpin yang memegang teguh prinsip-prinsip Islam, bersikap adil, dan melayani umat dengan tulus. Warisan Abu Bakar sebagai khalifah pertama terus dihormati oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Walau alam bisawab. Sahabat yang beriman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.